Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Muawanah dengan NIM 232101090069. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi Quran. Soal pertama yaitu metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran yaitu ada 5. Satu yaitu penafsiran bil maksur, yaitu metode tafsir bil maksur ini menggunakan penafsiran yang berasal dari Al-Quran itu sendiri dan juga hadis Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan tabi'in. Contohnya yaitu apabila sebuah ayat tidak jelas penafsirannya, maka mencari ayat lain dalam Al-Quran yang menjelaskan ayat tersebut atau mencari penjelasan dari hadis-hadis. Yang kedua yaitu tafsir bil ra'i, yaitu metode ini menggunakan ijtihad atau pemikiran independen para ulama menggunakan akal dan nalar disertai dengan pengetahuan bahasa Arab, konteks sejarah dan ilmu-ilmu lainnya. Contohnya yaitu penafsiran modern yang mencoba menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks ilmiah atau sosial kontemporer. Yang ketiga yaitu tafsir isyari, yaitu menekankan simbosis atau mistik yang sering digunakan tradisi sufi. Contohnya yaitu menggunakan simbolisme untuk memahami makna spiritual dari ayat-ayat tertentu. Yang keempat yaitu tafsir maudu'i atau tematik, yaitu metode ini menggunakan semua ayat yang berhubungan dengan satu topik tertentu dan penafsirkannya secara komprehensif. Contohnya yaitu mengkaji tema-tema seperti keadilan, akhlak atau konsep-konsep dalam Al-Quran. Yang kelima yaitu tafsir fiqh, yaitu metode ini memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syariat dan fikih. Contohnya yaitu menafsirkan ayat-ayat tentang ibadah, muamalah atau hukum pidana dalam Islam. Soal yang kedua yaitu keutamaan orang yang berilmu dengan dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis. Ilmu dan orang yang mencari ilmu yaitu memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Berikut yaitu keutamaan orang-orang yang mencari ilmu, yaitu 1. Derajat yang tinggi. Dalam Quran surat Al-Mujadilah yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, yaitu maksudnya dari ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang beriman yang memiliki ilmu pengetahuan. Yaitu yang kedua, penerangan jalan. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya katakanlah adakah orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, sesungguhnya hanya orang yang berakal saja yang dapat menerima pelajaran. Maksudnya dari ayat tersebut menunjukkan perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu, di mana ilmu menjadi penerang dan petunjuk bagi kehidupan. 3 yaitu ilmu sebagai warisan pada Nabi. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi menyebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, para ulama adalah pewaris Nabi dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Maksudnya yaitu dari hadis tersebut menekankan bahwa ilmu adalah pewaris paling berharga yang ditinggalkan para nabi untuk umat manusia. Yang keempat yaitu ilmu pengantarkan ketakwaan. Dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Maksudnya yaitu ayat ini menegaskan bahwa ilmu yang benar akan membawa seseorang kepada ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu cahaya kehidupan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200 yang kelima yaitu
cahaya kehidupan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 257 yang artinya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran dalam cahaya atau iman. Maksudnya yaitu ilmu dianggap sebagai cahaya yang menerangi jalan kehidupan seseorang, mengeluarkan mereka dari kebodohan dan kekeliruan menuju kebenaran dan iman. Yang keenam itu perintah untuk menuntut ilmu. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menjelaskan bahwa ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca yang merupakan simbol pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Yang ketujuh yaitu manfaat yang kekal. Dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan apabila manusia mati maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara, yaitu 1. Sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak-anak soleh yang mendoakan. Maksudnya yaitu bahwa ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal. Soal yang ketiga yaitu jelaskan nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya yang terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13-19. Luqman di dalam Al-Quran adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang bijaksana. Nasihat-nasihat Luqman dalam ayat-ayat tersebut yaitu dalam ayat 13 Luqman menasihati anaknya untuk tidak melakukan syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, karena syirik adalah dosa besar dan kezaliman yang sangat besar. Di ayat 14 sampai 15 Luqman menasihati anaknya untuk berbakti dan bersyukur kepada orang tua meskipun jika orang tua mereka memaksa untuk berbuat syirik, akan tetapi kita sebagai anak tetap harus memperlakukan orang tua dengan baik, tetapi tidak mengikuti ajaran mereka yang salah. Di ayat 16 Luqman mengikatkan anaknya bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan diketahui dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-17 Luqman menasihati anaknya untuk melakukan sholat, mengajak orang lain kebaikan, mencegah kemungkaran dan bersabar dalam menghadapi ujian. Di ayat 18 sampai 19 Luqman menasihati anaknya untuk tidak sombong atau rendah hati dalam pergaulan serta berbicara dengan suara yang lembut dan sopan. Soal yang keempat yaitu sebagai calon sarjana muslim berikan pendapat mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan. Moderasi beragama yaitu sangat dibutuhkan saat ini untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan damai. Di tengah keberagaman, moderasi beragama dapat diartikan sebagai sikap tengah-tengah yang tidak ekstrim, baik dalam memahami maupun dalam mengamalkan ajaran agama. Dalil Al-Quran yang mendukung moderasi beragama yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan bahwa umat Islam sebagai umatan wasatan, yang berarti umat yang adil, moderat, dan seimbang, yaitu menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berada di tengah-tengah, tidak ekstrim dan kepercayaan dan praktiknya. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 77 menjelaskan memperingatkan agar tidak berlebihan dalam beragama dan tidak mengikuti hawa nafsu yang bisa menyesatkan. Moderasi adalah jalan tengah yang menjaga seimbangan dalam kebenaran. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, ayat ini menjelaskan pentingnya keadilan dalam kebijakan serta menghindari kemungkaran dan permusuhan. Moderasi beragama membantu umat Islam dalam menerapkan nilai-nilai secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.